Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asri Sumi Kamila, kelas 11 IPS 1, nomor absen 6. Saya akan menjelaskan tentang konflik atau konflik sosial. Konflik sosial diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Penyebab-penyebab dari konflik sosial. Yang pertama, perbedaan kepentingan antar individu. Yang kedua, perbedaan latar belakang dan nilai moral. Yang ketiga, perbedaan kepentingan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang keempat, perubahan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Adapun jenis-jenis konflik, yang pertama berdasarkan pihak yang terlibat di dalamnya. Terdiri dari konflik dalam individu. Konflik dalam individu terjadi karena pada mental seseorang terjadi suatu hal. Hal ini berkaitan dengan perbedaan pemilihan sesuatu yang berada dalam hatinya, atau perbedaan dengan kata lain berbeda dengan hatinya. Yang kedua, konflik antar individu. Konflik antar individu terjadi karena perbedaan antara individu satu dengan individu yang lain. Hal ini terjadi perseteruan atau perdebatan. Awal dari konflik ini berasal dari ketidaksukaan individu satu terhadap kepribadian individu yang lain. Hal ini membuat individu yang lain ini merasa atau ditanggapi dengan sikap negatif. Contohnya ini seperti seseorang tersinggung atas ucapannya. Yang ketiga, konflik antar individu dan kelompok. Konflik ini biasanya terjadi karena ketidakmampuan individu dalam beradaptasi pada situasi suatu kelompok yang ia masuki. Contohnya ini seperti pengeroyokan oleh warga terhadap pelaku kejahatan dan seorang artis yang mendapat komentar oleh netizen. Yang keempat, konflik antar kelompok dalam organisasi. Hal ini terjadi karena perbedaan atau pertentangan kepentingan antar kelompok dalam lingkup payung organisasi yang sama. Contohnya ini seperti perbedaan pendapat antara kelompok A dan kelompok B yang menyebabkan tidak dapat atau tidak terselesaikannya suatu keputusan dalam suatu organisasi tersebut. 5. Konflik antar organisasi. Konflik antar organisasi terjadi karena suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu organisasi yang berefek negatif terhadap organisasi lain. Contohnya ini seperti peperangan antar negara, seperti serangan Jepang ke Pearl Harbor Amerika pada Perang Dunia Kedua membuat Amerika harus ikut perang pada saat itu. 6. Konflik antar individu dalam organisasi yang berbeda. Hal ini sama dengan konflik antar individu, tetapi didasarkan oleh kepentingan kelompok. Contoh seperti dua orang yang sedang berdebat menentukan partai mana yang cocok untuk memimpin negaranya. Selanjutnya, konflik yang berdasarkan fungsinya dibagi menjadi dua, yakni yang pertama konflik konstruktif yang berarti memiliki nilai positif untuk organisasinya. Contoh seperti Mahatma Gandhi yang melawan tentara Inggris untuk mempertahankan India dan juga sebagai jalan untuk India merdeka. Yang kedua, konflik destruktif. Contoh apa maksudnya? Itu konflik yang memiliki nilai negatif terhadap kelompoknya, seperti PKI yang saat itu membunuh jenderal-jenderal Indonesia. Setelah itu seseorang yang memiliki paham komunis dianggap sebagai ancaman oleh rakyat.
Adapun dampak-dampak dari konflik sosial yang pertama, dampak positif. Dampak positifnya yang pertama yakni dapat mempererat solidaritas dan integrasi. Terus yang kedua dapat mendorong masyarakat agar lebih dinamis. Yang ketiga dapat untuk kita tidak tergantung terhadap orang lain. Selain itu, dampak negatifnya yang pertama ini dapat memakan korban jiwa, merusak hubungan, pertemanan ataupun saudara. Yang ketiga dapat terjadinya perpecahan antar kelompok maupun organisasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.